Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesyanik Indonesia. Tekiah dalam bahasa Ibrani berarti suatu cara peniupan syofar, terompet tanduk domba jantan seperti yang telah didengar tadi. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira. Shalom sahabat RPK dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Brit Hadashah, artinya perjanjian baru. Brit dalam bahasa Ibrani dieja Bet Resh Yud Tav, dibaca Brit, artinya perjanjian. Hadashah dieja Het Dalet Shin He, dibaca Hadashah, artinya baru atau diperbaharui. Brit Hadashah, perjanjian baru. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru atau Brit Hadashah oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sejak masa kanak-kanaknya, Yeshua sudah merayakan Pesak, Paskah Yahudi di Yerusalem, diajak oleh orang tuanya setiap tahun seperti yang dicatat dalam Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yeshua pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Perayaan Pesak adalah perayaan peringatan pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir dengan penyembelihan anak domba Pesak. Keluaran pasal 12. Yeshua merayakannya setiap tahun. Jelas, Pesak atau Paskah bukanlah perayaan yang berhubungan dengan kebangkitannya. Rasul Rabi Shaul Paulus bahkan dengan jelas mengkiaskan Yeshua sebagai anak domba Pesak yang mati dalam 1 Korintus 5 ayat 8. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Mesias, Kristus. Jadi, siapa yang mengubah Paskah sebagai hari kematian menjadi kebangkitan Mesias? Para uskup di Roma, mulai abad kedua seperti Sixtus 115 sampai 117, Anicetus 157 sampai 168, Eleutherius 174 sampai 189 dan Victor I 189 sampai 199. Orang yang merayakan Paskah sebagai peringatan kematian Mesias Yeshua bahkan disebut heterodoks alias menyimpang. Padahal justru inilah yang ortodoks alias benar yang sesuai dengan catatan Injil dan benar secara historis. Ada sesuatu yang istimewa dalam jamuan seder Pesak terakhir Yeshua yang belum pernah disingkapkannya sebelumnya. Ya, dalam program sebelumnya dijelaskan bahwa jamuan seder Pesak terakhir Yeshua tidak memakai daging anak domba. Ya benar, karena ia justru disalibkan pada tanggal 14 Nisan bersamaan dengan ribuan anak domba Pesak yang disembelih di halaman luar Bait Suci Yerusalem. Jamuan Pesak terakhir Yeshua tanpa unsur daging anak domba sesungguhnya memberi inspirasi bagi bentuk jamuan seder Pesak sesudah Bait Suci dihancurkan karena anak domba Pesak tidak dapat disembelih lagi. Namun masih ada yang istimewa lain dalam jamuan seder Pesak terakhir Yeshua. Boleh dijelaskan? Dalam jamuan Pesak terakhir, Yeshua mendeklarasikan bahwa ia membawa perjanjian baru, Brit Hadashah, seperti yang tertulis dalam Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru atau Brit Hadashah oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ucapan ini tidak pernah diucapkan sebelumnya. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena saatnya sudah tiba.
Keesokan harinya, darahnya akan tertumpah saat ia disalibkan. Pada Pesak sebelumnya, momentumnya belum tepat karena saatnya belum tiba. Pada jamuan seder Pesak terakhir inilah Yesua menyatakan dalam jamuan Pesak bahwa ia membawa Brit Hadasa, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Tetapi mengapa harus dimeteraikan dengan darah? Ini adalah cara meratifikasi atau mensahkan satu perjanjian di Timur Tengah kuno. Dalam budaya Ibrani Alkitabiah, sebuah perjanjian ketika diikat atau disahkan diiringi dengan penumpahan darah persembahan korban seperti yang dilakukan dalam perjanjian Sinai yang dicatat dalam Keluaran 24 ayat 6-8. Sesudah itu Moshe mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dan dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Moshe mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Kemudian ini masih diikuti dengan satu jamuan makan dan minum yang dicatat dalam Keluaran 24 ayat 11. Mereka memanah Elohim lalu makan dan minum. Dengan cara yang sama, Brit Hadasa, perjanjian baru yang sudah dideklarasikan dengan kata-kata perlu diteguhkan dengan perjanjian atau perjamuan Pesak. Itulah sebabnya Yesua mendeklarasikan bahwa ia membawa perjanjian baru pada jamuan Pesak. Bila dilihat dari jenis korban dalam kitab Imamat, jamuan Pesak mewakili korban kedamaian, Slamim, dan korban sajian, Mincha. Fakta bahwa Yesua mendeklarasikan perjanjian baru dalam jamuan Pesak dipandang oleh Kristen bangsa-bangsa bahwa Yesua pada jamuan terakhirnya melakukan Paskah Kristiani. Yesua mengatakan ia membawa perjanjian baru yang dipegang oleh agama Kristen. Karenanya jamuan ini adalah jamuan Paskah Kristiani yang dibedakan dari Paskah Yahudi. Bagaimana menurut Bapak? Ya, pandangan ini muncul dari platform agama-agama di zaman modern. Kristen berbeda dari Yudaisme. Tetapi perspektif seperti ini tidak historis sama sekali. Peristiwa jamuan Pesak terakhir Yesua terjadi pada era Yudaisme di abad pertama, saat belum ada agama Kristen. Agama Kristen modern seperti sekarang ini baru muncul sesudah Konstantinus, sesudah Konsili Nisia abad 4 Masehi. Saat Yesua melayani di tanah Israel, yang ada hanya Yudaisme periode Bait Suci II, bukan juga Yudaisme modern dengan dalil-dalil yang dikembangkan kemudian. Jadi secara historis, Yesua hidup dalam Yudaisme periode Bait Suci II dan bukan dalam agama Kristen. Bagaimana dengan istilah perjanjian baru yang dipakainya? Bukankah ini membuka peluang bagi kekristenan? Nah, ini letak salah paham yang mendasar. Sejak kapan perjanjian baru itu dijadikan milik agama Kristen? Perjanjian baru itu bukan hanya milik agama Kristen. Perjanjian baru merupakan konsep yang sudah ada lebih dulu dalam Yudaisme di lingkungan bangsa Israel. Di lingkungan gereja Kristen memang ada anggapan bahwa gereja Kristen adalah gereja perjanjian baru, sementara Israel disebut gereja perjanjian lama. Yang baru sudah menggantikan yang lama itu. Ini pandangan untuk menyenangkan diri sendiri namun mempersulit orang lain. Pandangan ini secara simplistik muncul dengan sendirinya karena pemilahan Alkitab Kristen mengikuti saran Marcion. Diistilahkan terdiri dari Old Testament perjanjian lama dan New Testament perjanjian baru. Perjanjian lama dipegang oleh bangsa Yahudi, sementara perjanjian baru secara unik merupakan pegangan orang Kristen. Jadi agama Kristen diidentikan dengan perjanjian baru dan Yudaisme diidentikan dengan perjanjian lama. Tetapi klasifikasi seperti ini
Walaupun ada nuansa sosio-religiusnya, namun sesungguhnya tidak cukup alkitabiah. Ini hanya persepsi pribadi seorang Marcion yang kemudian diikuti oleh banyak orang. Bagaimana gagasan perjanjian baru ini dapat dijelaskan? Kita perlu melihat pemakaian istilah perjanjian baru dalam Yudaisme periode Bait Suci II yang bersumber dalam Tanakh, yaitu kitab suci Ibrani sebagai singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, yaitu 5 kitab Mose, kitab nabi-nabi, dan kitab tulisan. Tanakh terdiri dari 39 kitab dari Kejadian sampai Maleakhi. Inilah kitab-kitab yang lebih dulu diturunkan sebelum Injil ditulis. Berdasarkan kitab-kitab ini, kita melihat bagaimana istilah perjanjian baru digunakan dalam masyarakat Yahudi dan Yudaisme periode Bait Suci II. Mari kita lihat Dead Sea Scroll yang mencatat ajaran dan harapan komunitas Eseni yang hidup pada abad 2 sebelum Masehi sampai dengan abad pertama dan berpusat di Qumran. Sebagai contoh, dalam kitab Gulungan Laut Mati yang dinamai Dokumen Damaskus Kairo tertulis, ada beberapa orang Yahudi memanggil anggota komunitas mereka untuk menjalankan Sabat sesuai dengan arti sebenarnya dan hari raya dan hari puasa menurut ucapan mereka yang masuk ke dalam perjanjian baru di tanah Damaskus. Untuk menyintai setiap saudaramu seperti dirimu sendiri, dan untuk menguatkan tangan orang miskin dan yang membutuhkan serta orang asing. Qumran Scroll, Dokumen Damaskus Kairo 8:15-17. Jelas sekali, Dokumen Damaskus merujuk komunitas mereka sebagai New Covenant, komunitas perjanjian baru, istilah yang muncul pada jamuan seder Pesak terakhir Yesua. Namun baik nama Yesua, Yohanan Pembaptis maupun Saul Paulus tidak pernah muncul dalam naskah Laut Mati atau Dead Sea Scroll. Itu dilihat dalam halaman 200 dan 206. Penemuan arkeologis Dead Sea Scroll dengan jelas menunjukkan bahwa perjanjian baru merupakan konsepsi yang sudah ada di masyarakat Israel sebelum Kristen bangsa-bangsa muncul di atas pentas sejarah. Para murid Yahudi Yesua yang disebut Hadereh di abad pertama tidak sendirian dalam memakai gagasan perjanjian baru. Kristen bangsa-bangsa yang disebut Kristianoi baru muncul di Antioquia tahun 42 Masehi, belasan tahun sesudah Yesua disalib. Dengan perkataan lain, gagasan perjanjian baru bukanlah milik agama Kristen dan tidak dapat diklaim hanya milik agama Kristen. Kalau beberapa komunitas dalam Yudaisme periode Bait Suci II secara serempak memakai gagasan perjanjian baru, agaknya ada sumber bersama yang mereka pakai. Benar, baik komunitas Qumran dan komunitas Yesua semuanya memakai sumber Tanakh. Khususnya kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33 yang ditulis sekitar 600 tahun sebelum Yesua lahir. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru atau Brit Hadasyah dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian atau Brit yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian atau Brit yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Torahku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nubuat ini bersifat strategis karena disinilah gagasan Brit Hadasyah perjanjian baru diluncurkan pertama kalinya. Menurut kaidah The Law of the First Appearance dalam studi Alkitab,
Prinsip-prinsip perjanjian baru terdapat pada bagian ini. Kata-kata kuncinya antara lain perjanjian atau Brit, perjanjian baru atau Brit Hadasah, Torah, medium, batu, dan batin, umat yang mengenal Tuhan. Bagaimana latar belakang nubuat Nabi Yeremia tentang perjanjian baru ini? Nabi Yeremia hidup dalam masa pergolakan dalam sejarah Israel, tepat sebelum penghancuran Yerusalem oleh Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Elohim telah memberi pesan peringatan kepada penduduk Yerusalem. Kamu telah melanggar perjanjian Elohim dan kota ini akan jatuh ke tangan Babel. Bait suci ini akan dihancurkan bersamanya dan penduduknya akan dibuang sebagai tawanan. Penghakiman segera datang. Itulah nubuat Yeremia. Semua hal yang mengerikan ini dinubuatkan menimpa bangsa itu karena mereka telah melanggar perjanjian atau Brit dengan Elohim. Tetapi di samping suatu teguran, nubuat dalam pasal 31 tersebut juga menawarkan harapan untuk penebusan di masa depan. Bahkan bukan hanya penebusan dalam siklus pembuangan dan penebusan sementara, dibuang dan ditebus tanpa akhir, tetapi penebusan terakhir untuk mengakhiri semua pembuangan secara permanen. Untuk memutus siklus tak berujung ini, Tuhan memperkenalkan Brit Hadasah, perjanjian baru. Maka Nabi Yeremia mengucapkan maksud Adonai Elohim untuk membuat perjanjian baru dengan siapa? Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan dengan gereja Kristen, bangsa-bangsa. Jadi di sini kita melihat bahwa yang terancam mengalami pembuangan adalah seluruh bangsa Israel yang saat itu sudah terpecah menjadi kaum Israel 10 suku dan kaum Yehuda 2 suku. Perjanjian baru yang direncanakan Tuhan itu ditujukan kepada Israel dan bukan kepada Kristen bangsa-bangsa yang tidak mengalami pembuangan dan tidak hadir di sana. Bagaimana kita melihat isi firman Tuhan kepada Israel dan Yehuda? Kita mulai dengan Brit, perjanjian. Brit atau perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak yang menjabarkan syarat dan kewajiban kedua belah pihak. Di dalam hal ini, syarat dan kewajiban yang dibebankan kepada Israel adalah ketetapan Taurat Elohim atau pengajaran Elohim. Perhatikan, suatu perjanjian terdiri dari sedikitnya dua pihak yang disebut para pihak, serta dokumen, syarat, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam konteks perjanjian yang dimaksud Yeremia, para pihak adalah Adonai Elohim dan Israel, 12 suku. Sementara dokumen Taurat sebagai syarat dan kewajiban bagi Israel. Bagaimana perjanjian antara Tuhan dan Israel dibuat? Perlu ada dokumen Torah lebih dahulu sebagai syarat dan kewajiban. Tetapi seperti kontrak, perjanjian tidak cukup hanya dengan adanya dokumen perjanjian atau kontrak. Harus ada persetujuan para pihak, yaitu antara Tuhan dan Israel. Tuhan sudah memberi 2 loh batu Torah yang ditulisinya dengan jarinya sendiri, Keluaran 31 ayat 18. Ini merupakan persetujuan dari Tuhan, dari Adonai akan Torah yang diwakili dengan Asara Hadefarot atau 10 firman. Di lain pihak, Israel menerima Torah yang diajukan Tuhan dengan mengucapkan bersama-sama, Naase Fenisma, semua yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Mose menyampaikan perkataan bangsa ini kepada Tuhan, Keluaran 19 ayat 8. Kemudian setelah itu Mose mempersembahkan korban bakaran atau olah dan korban keselamatan atau selamim kepada Tuhan, serta menyiramkan darah korban persembahan itu kepada bangsa itu dengan berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Ritual perjanjian diakhiri dengan satu perjamuan, makan dan minum yang dicatat dalam Keluaran 24 ayat 11. Mereka memandang Elohim, lalu makan dan minum. Pengikatan Brit, perjanjian ini dilakukan di Sinai. Namun sayang,
Persetujuan Israel akan Torah yang diberikan dengan mengatakan Naaseh venisma, semua yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, ternyata hanya sampai di ucapan saja, tetapi tidak pernah dilakukan. Melalui Yeremia, Adonai Elohim mengatakan, perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Sampai di sini kita melihat perjanjian antara Tuhan dan Israel di Sinai tidak berjalan sesuai harapan. Pertanyaannya, apa penyebab kegagalan perjanjian ini? Apa Torah yang ditulis dengan jari Tuhan kurang sempurna? Tidak ada pernyataan apapun tentang ketidaksempurnaan Asar Hadeforat dan Torah. Sebaliknya, Tuhan sendiri mengatakan bahwa adalah bangsa Israel yang mengingkari perjanjian itu dengan tidak menjalankan persetujuan mereka. Jadi kegagalan perjanjian Sinai adalah pada para pihak, khususnya bangsa Israel, dan bukan Torah tertulis. Benar sekali. Ini suatu pencerahan. Karena di lingkungan Kristen bangsa-bangsa, biasanya sebab kegagalan perjanjian Sinai itu ditimpakan kepada Torah. Seakan ini tidak dapat dipakai lagi. Torah dipandang hanya menuding dosa dan tidak memuat kasih karunia. Ya, demikianlah. Kristen bangsa-bangsa menimpakan alasan kegagalan perjanjian kepada Torah yang dipersepsikan tidak sempurna, karena hanya menuding dosa dan tidak memuat kasih karunia. Tetapi ini pandangan satu sisi yang tidak seimbang. Raja David bermazmur dengan pimpinan Roh Kudus menulis, Taurat Adonai itu sempurna, menyegarkan jiwa. Kesaksian Adonai itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Tentu Torah itu menyatakan dosa, tetapi Torah yang sama juga menunjukkan jalan pengampunan. Korban penghapus dosa, khatat, dan korban rasa bersalah, asyam, merupakan korban untuk pengampunan dosa yang dilandasi penyesalan dari hati yang mau bertobat. Dan secara profetik, korban-korban itu merujuk pada fungsi pengampunan dalam Mesias Yeshua. Dan ada banyak ayat untuk hal itu. Torah itu sempurna, tetapi perjanjian antara Tuhan dan Israel tidak sempurna. Perjanjian itu bukan hanya terdiri dari Torah. Perhatikan ini. Perjanjian itu terdiri dari Torah dan para pihak. Perlu dicermati, Torah hanya satu unsur dalam perjanjian. Kesalahannya ada pada pihak yang menjalankan perjanjian yang disebut ingkar janji oleh Adonai. Dan dalam hal ini adalah bangsa Israel. Jadi faktor manusia yang membuat perjanjiannya menjadi gagal dan bukan objek persyaratan dan kewajiban yang disepakati bersama. Surat Ibrani menjelaskan, karena dia menemukan kesalahan pada mereka. Ibrani 8 ayat 8 versi TLV. Perhatikan, orang yang salah bukan Torah. Orang Israel sudah menyetujui Torah, segala sesuatu yang difirmankan akan kami lakukan, tetapi mereka tidak menepati janji itu. Kalaupun Israel yang gagal dalam melaksanakan kewajiban perjanjian, tetapi adakah sifat perjanjian pertama di Sinai yang dapat dikatakan lemah? Ya, ada juga. Ini dicatat dalam Ibrani pasal 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Di sini kita perlu hati-hati agar tidak tergelincir dalam pemahamannya. Perhatikan, perjanjiannya ada cacat alias tidak sempurna. Tetapi perjanjian itu tidak identik dengan Torah, karena suatu perjanjian bukan hanya terdiri dari Torah, tetapi juga dari para pihak. Tentang perjanjian yang ada tak sempurna alias ada cacatnya, ini bukan konten Torahnya, tetapi medium yang mewadahi konten itu sendiri. Perhatikan, Torah yang ditulisi dengan jari Tuhan ditaruh di atas medium batu, di luar sosok atau jiwa umat Israel. Apa masalah Torah ditulis di atas batu bagi Israel?
Pertama, mereka harus membaca dan mengingat perintah Tuhan dalam pikiran mereka. Kedua, dari pikiran mereka harus menaruh dalam hati mereka. Ketiga, harus ada dorongan batin untuk melakukan perintah dalam Torah. Jadi sesudah Torah diberikan kepada Israel di Sinai sekalipun, masih ada 3 langkah panjang harus dilakukan oleh individu dan komunitas Israel guna menginternalisasinya sebelum mempraktekannya. Pada kenyataannya ini tidak selalu mudah, sehingga walaupun secara seremonial mereka sudah berjanji, ternyata mereka gagal melakukannya. Kegagalan ini membuka kesempatan kedua yang disebut dengan Brit Hadasah, perjanjian baru. Kali ini Tuhan tidak menaruh Tauratnya di batu, tetapi di hati umatnya. Mengapa? Untuk memotong proses panjang dalam pelaksanaan Torah. Kali ini Torah Tuhan langsung ditaruh di hati, bukan di batu. Skema ini langsung mulai dengan langkah kedua, sehingga langkah untuk membaca dan mengingat dapat dipersingkat. Alhasil, hanya perlu 1 langkah saja berupa dorongan untuk melakukannya. Untuk mendapatkan dorongan yang kuat guna melakukan Torah, Tuhan melengkapi umatnya dengan Roh Kudus seperti yang dinubuatkan dalam Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Janji ini digenapi kepada murid-murid Yesua 50 hari sesudah kebangkitannya. Roh Kudus dicurahkan kepada 120 murid Yahudi di Yerusalem pada hari raya Shavuot atau Pentakosta. Inilah yang disebut perjanjian baru yang dimulai dengan Israel dan diperluas kepada bangsa-bangsa. Semoga siaran ini memberkati saudara. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani dalam bahasa Arab, Inta Elahi, Engkaulah Tuhanku, oleh tim pujian Middle East Revival Church di Dubai, Uni Emirat Arab. Inta Elahi, Engkaulah Ilahi. Kita doakan orang-orang Kristen berbahasa Arab di seluruh Timur Tengah untuk menjadi alat kesaksian bagi Yesua Al-Masih. Shalom.